segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan buat satu kesempatan lagi yang masih Kau berikan buat kami. Kami boleh duduk diam di kaki-Mu, di hadirat-Mu. Kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Lewat ibadah kami siang ini, kami undang Kau hadir Tuhan. Kau hadir di studio ini. Kau hadir di rumah-rumah anak-anak-Mu. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasa-Mu yang dahsyat itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami akan menikmati hadirnya Tuhan. Kami akan menikmati anggur barunya Tuhan. Sukacita sorga melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala roh jahat, setiap pengganggu jalannya ibadah kami, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kekuatannya. Usah dari tempat ini, dari kehidupan setiap anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, haleluya. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ku terima janji Allah.
Kudus. Mari, kerjakan bencana hati kami. Kerjakan kehidupan kami, ya Roh Kudus. Dalam tulus hadiratmu
Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau siang hari ini kita bisa ada di PWI ini, semua ada rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang sebagian belum mengenal pribadi saya, tidak menghilangkan kemuliaan Tuhan. Mari saya memperkenalkan diri saya adalah suami dan istri saya, Ibu Maria Katarina. Ya. Saya seorang ayah yang dikaruniakan, dikasih kepercayaan dari Tuhan. Itu kami punya 3 putra dan 1 putri. Dan puji Tuhan juga kami sudah dikaruniakan 3 cucu mau ke-4. Itu kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi kalau nama saya adalah Yakub Rusli. Ya. Puji nama Tuhan. Pada siang hari ini mari kita belajar bagaimana kita mengikut Tuhan. Saya percaya kita yang ada di tempat ini semua adalah orang-orang yang rindu akan firman Tuhan, yang ingin kita mendapatkan satu jawaban daripada firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Usia boleh saja kita menjadi tua, tetapi belum tentu kita di dalam Tuhan kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Perlunya saat ini kita bersekutu dan kita berkumpul, kita mencari hadirat Tuhan. Itu adalah satu kerinduan yang baik yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan saya percaya juga kalau Tuhan izinkan kita ada di tempat ini, semua Tuhan mempunyai rencana-rencana yang indah untuk pribadi lepas pribadi. Bahkan pun kita yang berkelompok ataupun kita yang dalam persekutuan, pasti Tuhan itu akan memberikan sesuatu rencana-rencana yang indah. Karena rancangan Tuhan itu hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11 itu sangat jelas. Itu menjadi satu favorit dalam kehidupan saya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita percaya pada siang hari ini, kita yang ada di tempat ini, persekutuan ini adalah persekutuan untuk menguatkan kerohanian kita, bukan secara jasmani. Jadi dalam persekutuan ini kita bisa membedakan perkumpulan ini adalah bukan perkumpulan untuk memuaskan daging kita, tetapi memberikan semangat roh yang ada, yang kita imani, yang kita percaya, supaya kita bertambah hari, bertambah kuat dalam Tuhan. Kita hidup akhir zaman ini penuh dengan masalah, pertantangan, persoalan itu ada yang di dalam kehidupan pribadi kita. Tapi kalau kita kuat dan kita mampu, itu semua karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan iman kita, percaya kita. Maka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah yang mereka tidak melihat namun percaya. Nah, kepercayaan itu ada di dalam pribadi kita atau tidak? Kalau kepercayaan itu memang ada dalam kita, artinya biarlah rohmu menyala-nyala
dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang rindu, yang mempunyai roh yang semangat untuk mencari hadirat Tuhan. Bukan dalam persekutuan kita ibu-ibu yang merumpi, bukan, tetapi ada satu kerinduan yang pasti. Ada sesuatu yang luar biasa yang dimana kita rindu. Disitulah karya Tuhan bekerja supaya kita kuat dan mampu. Kita tahu di dalam kehidupan kita mengerti akan firman Tuhan. Tetapi kita mengerti apakah kalau Tuhan berikan dalam kehidupan kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali kita mendengarkan sabda firman Tuhan, seringkali kita membaca Alkitab, seringkali kita mendengarkan khotbah-khotbah hamba Tuhan, itu baik. Tetapi setelah kita mendengar, apakah itu menjadi kekuatan secara rohani kita? Di sini perbedaannya. Jangan kita kuat secara jasmani. Tetapi saat ini di dalam persekutuan PWG supaya kerohanian kita menjadi kerohanian yang kuat dalam Tuhan. Bukan yang kita menjadi kekuatan orang yang gagah yang mampu. Kalau kita menjadi orang yang gagah yang mampu, mungkin kita nggak ada tempat ini. Ada di mall, ada tempat fitness, atau tempat kopi yang lain. Tetapi pada saat ini, biar kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan. Segala sesuatu yang kita dengar itu merupakan satu pelajaran di dalam kehidupan kita, di mana kita merindukan firman Tuhan. Karena dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Pak Sony bisa tolong bantu saya? Ada bawa Alkitab apa? Bisa. 2 Timotius 16. 2 Timotius 3 16 dan 17. Ya, kita sabar, tapi biarlah kita membuka telinga kita agar firman Tuhan masuk dalam hati kita. 2 Timotius 3 16 dan 17. Berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Demikian tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Kita ini adalah manusia kepunyaan Allah. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tetapi memang keselamatan itu bukan hasil perbuatan baik kita. Tetapi selama kita mengakui dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan kita lahir baru, perbuatan baik itu harus dicerminkan dalam kehidupan kita. Supaya bagaimana orang tertarik, bagaimana kita mengikuti Tuhan. Kalau perbuatan baik kita tidak mencerminkan bagaimana hidup Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang dalam hidupku. Kalau perbuatan kita tidak mencerminkan kita sebagai anak Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan ini, di mana kalau Bapak, Ibu, dan kita yang pada saat ini mendengarkan sabda firman Tuhan, saya percaya kuasa Roh Kudus itu yang membimbing kita supaya kita menjadi orang yang taat dan takut. Karena apa? Karena setiap firman Tuhan, setiap hamba Tuhan yang berdasarkan, yang ambil dari firman Tuhan, itu adalah merupakan satu rema yang baik supaya kita terima. Rema-rema itulah yang mengubah sikap dan karakter kita. Apakah? Saya tidak tahu bagaimana sikap kita ibu-ibu di dalam rumah tangga kita. Mungkin ibu yang galak, ibu yang jahat, yang judes, atau ibu yang cemburu. Tetapi melalui firman Tuhan kita supaya kita kuat, di mana saudara atau ibu-ibu mendengarkan sabda firman Tuhan, siapapun pemberita firman Tuhan, kita rindu perkataan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam tubuh kita, secara jasmani kita, supaya kita mampu bagaimana kita menghadapi situasi. Karena dikatakan segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar siapa? Mengajar kita yang ada di tempat ini. Untuk apa? Menyatakan kesalahan kita, di mana hidup kita menjadi hidup yang egois, yang angkuh, yang tinggi hati, karena kita merasa mampu. Nah, dengan sikap-sikap seperti ini, supaya kita bisa merubah sikap dan karakter kita menjadi terang dan menjadi garam untuk orang lain. Untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan siapa? Ya kita inilah. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya mendengarkan sabda firman Tuhan,
sikap saya. Itulah yang memberi saya kekuatan. Di mana kita mendengarkan sabda firman Tuhan, disitulah kita ada power kekuatan dalam mengikut Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Maka dikatakan, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai roh yang menyala dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya percaya, jangan katakan kita melayani pekerjaan Tuhan. Mau datang ibadah saja, kita rasa malas dan kita merasa jenuh dan kita tidak mau. Tapi kalau ada satu kerinduan dalam kehidupan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, roh yang menyala dalam kehidupan kita, sekecil apapun apa yang Tuhan berikan pekerjaan dalam kehidupan kita, kita bisa lakukan dengan happy, dengan sukacita yang luar biasa. Tapi kalau roh kita tidak menyala-nyala, sekecil apapun yang ditugaskan oleh yang orang dipercayakan Tuhan untuk dibagikan kepada kita, kita menjadi jenuh. Kita bisa menyimpang. Kita tidak lakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman Tuhan. Bukan satu karangan novel atau karya tulis, tetapi ini adalah karya Tuhan di mana supaya umatnya melakukan yang baik. Kan jelas dikatakan 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang egois. Tema firman Tuhan pada hari ini saya mengalami sikap yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Setiap firman Tuhan yang dibagikan dan kita dengar, apakah kita sebagai pendengar atau kita sebagai pelaku? Seringkali kita hanya sebagai pendengar. Seringkali kita terlibat dalam pelayanan, kita tidak mau menyalurkan daging kita. Kita mau yang happy semua, yang berbahagia, yang sukacita. Presentasi musik itu bagus, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau roh kita tidak menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita senantiasa seperti menghibur diri kita sendiri. Kita ingat, kita masuk di akhir zaman ini. Bagaimanapun juga kita harus berperan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kalau pada saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk kita berperan dalam melayani pekerjaan Tuhan, bukan artinya kita terlibat sebagai gembala ataupun diaken ataupun yang lain. Setiap orang yang mempunyai roh yang menyala-nyala dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam rumah tangga pun, di dalam pekerjaan pun, di dalam sekolah ataupun apapun yang dia lakukan, dia sehari-hari, itu bisa melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan bukan dikategorikan sebagai hamba Tuhan pendeta. Tuhan itu tidak bisa membedakan apa. Tuhan itu tidak memberikan perbedaan setiap orang yang mempunyai roh yang menyala-nyala. Entah dia pendeta, dia gembala, dia guru sekolah minggu, dia penginjil, dimanapun yang Tuhan percayakan, tetap kita harus ingat, upahnya satu hari satu dinar sama. Mungkin panggilan saya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, bagi kita mungkin baru tahun ini. Tetap aja yang terdahulu yang terbelakang tetap upahnya merupakan satu yang baik. Tuhan jangan. Di mana ada kerinduan, disitulah ada jalan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita tahu dalam setiap perbuatan pelayanan kita, Tuhan itu tidak lalai. Tuhan itu memberikan yang terbaik dan dicatat oleh Tuhan. Bukan pelayanan kita menjadi pelayanan yang sia-sia, ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia. Tuhan tidak inginkan sebuah apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan lihat dan Tuhan nyatakan dan Tuhan tulis itu semua. Kita lihat Maliaki 3. Seringkali Maliaki tentang perpuluhan, tetapi kita tidak berbicara tentang perpuluhan. Bagaimana Tuhan mencatat dan menulisnya. Maliaki 3 ayat 16. Tolong Pastor Freddy. Maliaki 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Amin. Selama kita menghormati nama Tuhan dan selama kita takut dan kita taat kepada Tuhan, Tuhan catat. Kita tahu di dalam pelayanan kita, jeripaya kita tidak menjadi sia-sia karena Tuhan memberikan upah yang sangat besar. Seringkali upah itu kita tidak menyadari, tetapi setelah kita menikmati
Kalau hati kita, pikiran kita di dalam Tuhan, kita bisa berkata, oh ya benar Tuhan, aku baru tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja memberikan segala sesuatu yang baik. Seringkali kita tidak tahu. Tapi kalau kita menyadari apa yang kita lakukan yang pada saat ini kita ada, itu semua adalah karunia Tuhan. Kita tahu sekarang Allah perlu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Tidak semudah. Kita tahu banyak yang dipanggil, kita yang sedikit yang dipilih ini. Di antara ibu-ibu semua, kita inilah salah satu yang dipilih. Dari sekian ratusan juta orang di Indonesia, kita masih terpilih. Kita bersyukur. Kita diberikan kesehatan, umur panjang, dan damai sejahtera, sukacita. Karena kita mendengarkan sabda firman Tuhan, disitulah kita ada kemampuan dan kita kuat. Kita dididik bukan menjadi orang yang egois. Kita mengenal pribadi Yesus sebagai juru selamat, bukan keselamatan untuk diri kita sendiri, tetapi kita bagikan kepada seluruh orang. Bagaimana Tuhan memberikan kegerakan supaya roh yang ada dalam kehidupan kita menginjili seseorang itu adalah kewajiban kita. Penginjilan itu bukan saja di luar, tapi di dalam rumah tangga kita pun kita wajib memberikan penginjilan itu kepada rumah tangga kita. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang rindu akan Tuhan. Kalau kita rindu akan Tuhan, tentu kita juga mau terlibat dalam layanan pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun juga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi suatu berkat dalam kehidupan kita di dunia ini. Alangkah malang dan kesiannya pribadi kita lepas pribadi kalau kita hanya hidup lahir, dewasa, tua, mati, tapi tidak ada manfaatnya untuk Tuhan. Apa artinya dalam kehidupan kita memiliki harta dunia yang banyak, tapi jiwa kita binasa? Yang Tuhan inginkan, kita hidup dalam dunia ini dalam penyertaan Tuhan. Kita bisa bersemangat dan kita bisa hidup di dalam Dia yang memberikan roh yang kekuatan dalam kehidupan kita. Kita harus sadari, sikap yang menjadi berkat dalam kehidupan kita pada hari ini, itu tindakan dan sikap kita, apakah kita mau atau tidak. Siapa penyampaian firman Tuhan, saya katakan itu bagus sekali. Tetapi bukan masalah sampai penyampaian firman Tuhan itu bagus atau tidak, tapi bagaimana kita mendengar firman Tuhan dan kita lakukannya. Berbahagia yang kita melakukannya, bukan yang kita mendengar. Di sini kita belajar di dalam Roma 12 ayat 6 sampai dengan 7. Kita tahu kita semua punya pribadi yang berbeda, rumah tangga yang berbeda, karakter yang berbeda, rezeki ataupun mungkin kekayaan kita berbeda. Tetapi yang menjadi satu dasarnya, apakah dasarnya kita ini adalah sebagai milik Tuhan yang disertai, yang disayangi untuk kita perbuat apa yang baik. Roma 12 ayat 6 dan 7 sampai 8. Kalau Pak Spredi. Roma 12 ayat 6 dan 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Amin. Kita tahu kita ini berbeda karakter dan sikap kita. Tetapi di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai hikmat dan karakter yang diarahkan kepada Tuhan. Talenta-talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, ada yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Talenta itu diperkembangkan menjadi kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi untuk diri kita sendiri. Sangat jelas saya baca ayat ke-7. Jika karunia untuk melayani,
baiklah kita melayani. Amin. Amin. Jika kalian untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ini termasuk 5 jabatan dalam gereja. Yang dikatakan 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Saya rasa menasihati, hikmat menasihati itu, kita semua yang masih bernapas mempunyai talenta hikmat untuk menasihati. Terlebih kita sebagai status sebagai seorang ibu, seorang orang tua, pasti hikmat menasihati anak-anak kita itu ada dalam kehidupan kita secara yang umum. Tetapi di sini diajarkan kita bagaimana kita menasihati secara firman Tuhan. Tidak mungkin kita yang bernapas tidak pernah memberikan satu nasihat kepada anak kita. Pasti anak kita sekolah aja pun mungkin yang malas-malas bisa berkata, ayo nak, rajin rajin sekolah biar kamu pintar. Atau kita memberikan nasihat dan kita berikan satu pengajaran, anak kita bisa menurut dan melakukannya, itu baik. Nasihat yang diberikan dalam kehidupan kita, talenta itu, pergunakanlah sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Kita nggak lepas tuh. Kalau pada saat ini yang hadir adalah ibu-ibu sendiri, apakah kita sudah memberikan contoh teladan, memberikan nasihat yang baik kepada suami kita? Karena kita bukan ibu yang egois. Kita tahu mungkin ada wanita karir, tapi setidak-tidaknya susunan dalam rumah tangga, kepala ada dalam rumah tangga kita adalah Bapa di surga. Tapi dalam rumah tangga, suami adalah kepala dalam rumah tangga kita. Susunan itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dibalik. Walaupun mungkin kedudukan istri di kantor yang lebih tinggi, oleh di kantor yang mempunyai satu frekuensi yang baik, dan suami mungkin dudukan di bawahnya itu lebih rendah, itu boleh saja bisa terjadi. Tetapi kembali dalam rumah, tetap istri harus tunduk kepada suami. Siapa membagikan sesuatu hendaklah yang melakukan dengan hati yang ikhlas. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa, memberikan sesuatu, nasihat, pengajaran. Mungkin juga dengan keuangan kita, mungkin juga dengan tenaga kita, mungkin juga kita dengan pikiran kita. Tapi di sini dikatakan hendaknya melakukan dengan hati yang ikhlas. Jangan bersungut-sungut dalam melayan pekerjaan Tuhan sekecil apapun. Jangan pernah bersungut-sungut. Hendaknya melakukan dengan hati ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah dia melakukan dengan rajin. Kalau ini masih PWI, belum bentuk jadi gereja. Tentu kalau di gereja ada sekolah minggunya. Nah, tapi mungkin seksi-seksi ini yang diberikan ke satu kepercayaan, lakukanlah dengan rajin, dengan semangat roh yang menyala-nyala dalam layan pekerjaan Tuhan. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaknya melakukan dengan sukacita. Jadi dalam layan pekerjaan Tuhan itu jangan bersungut-sungut. Saya pernah kesaksian sedikit, ya. Karena di mana saya sebagai seorang gembala, waktu dulu saya juga merupakan kita memberikan satu persekutuan doa, dan Tuhan izinkan menjadi satu gereja. Selama satu gereja, saya diangkat sebagai gembalanya dalam satu gereja. Ini pengalaman saya, tapi jangan sampai terjadi kepada ibu-ibu semua. Kenapa? Karena ini nggak kurang baik. Pada satu ketika, bagaimana saya lupa ceritanya, anak saya bagaimana, karena saya juga pada saat itu mungkin ya kurang atau bagaimana, tinggal anak-anak saya sepertinya mengecam saya dengan pribadi saya. Terus saya berkata, ya udahlah, kalau kayak gitu papi nggak mau jadi gembala sidang, dari gereja sih pimpin orang lain saja. Itu perkataan-perkataan yang menyakitkan hati Tuhan. Walaupun pada saat itu saya katakan kepada anak saya, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi. Saya katakan waktu saya saat itu terjadi, saya sepertinya biasa saja. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam kehidupan pribadi saya. Dan saya percaya rencana-rencana Tuhan itu akan terjadi di dalam tempat ini yang Tuhan percayakan. Mungkin secara daging kita sakit, tapi perkataan itu saya katakan, saya udah nggak mau jadi gembala. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya keluar, dan saya bukan di tempat yang lain, itu ada di rumah tangga saya sendiri. Saya tahu di mana ada kulkas, di mana ada mesin apa yang lain, saya tahu. Dan saya tahu itu dispenser, yang mana panas, di mana yang adem, di mana yang dingin. Itu sudah kerjaan sehari-hari. Tiba-tiba saudara tahu nggak? Setelah saya ngomong demikian,
saya pencet air panas dan saya minum. Itu dasar Tuhan. Maka saya bilang jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menentukan yang terbaik dalam kehidupan kita, layanilah Tuhan. Bukannya kita menjadi orang yang lemah, menjadi sesuatu orang yang takut. Karena jerih payah kita Tuhan perhitungkan. Mungkin pada saat ini kita bekerja di ladang Tuhan sepertinya biasa-biasa saja. Tapi rancangan Tuhan itu hari depan yang penuh harapan. Itu bisa diberkati anak kita, mantu kita, cucu kita. Itu hari ini seperti itu. Bukannya kita bagaimana pada saat ini. Tuhan tahu rencana kita. Kalau kita mungkin diberkati, kita lari dan pelayanan bisa saja bisa terjadi. Dan Tuhan tidak inginkan. Pada saat itu saya katakan, saya berdoa, Tuhan, saya minta ampun. Saya minta ampun Tuhan. Saya tidak berkata lagi seperti itu. Itu pengalaman pribadi saya, bukan didramatisir supaya seru, tidak. Tetapi itulah kenyataan dalam kehidupan pribadi saya. Maka saya rindu setiap orang yang beribadah mencari Tuhan, mereka adalah ada sesuatu yang baik di dalam pribadinya sebagai pelaku firman Tuhan. Filipi 2 ayat 4. Berapa menit sisanya? Filipi 2 ayat 4. Dan Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Janganlah tiap-tiap orang yang memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Itu tugas kita. Di mana kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan, bagikan apa yang kita dapat pada hari ini. Dialah merupakan satu tindakan sikap kita yang menjadi berkat. Karena kita ini adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Kita mengikuti Yesus. Yang menjadi contoh teladan di dalam pelayanan adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara semua ibu-ibu memperhatikan seorang hamba Tuhan, itu nggak ada yang sempurna, sayang. Nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya, mungkin dikit atau banyak. Tetapi dialah di dalam kehidupan kita ini yang terlibat, yang mengerti akan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dengan baik. Kenapa? Sebentar lagi berapa hari kita akan merayakan Paskah. Tetapi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi sikap yang kita ambil menjadi berkat, itu tergantung dari pribadi kita masing-masing loh. Bukan tetangga kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita. Keselamatan tidak bisa dibawa oleh orang lain. Keselamatan itu tidak ada dengan pendeta, gembala, nggak ada. Keselamatan hanya dengan Tuhan, dan kita mau percaya dan mengakuinya Tuhan. Markus 10:45. Markus 10 ayat 45. Demikianlah firman Tuhan. Karena manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Itulah pelayanan. Itu contoh teladan. Itulah yang menjadi satu mentor kita. Kita pada saat ini ibadah. Yang menjadi mentor, yang mendidik kita itu firman Tuhan. Bagaimana sikap Yesus yang lahir di dalam dunia ini. Dia rela mati atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi dia bukan yang sebagaimana dia lahir sebagai manusia 100% di dalam dunia ini. Dia melakukan kealahan, tidak. Dia telah mengosongkan dirinya dan serupa menjadi seorang hamba. Markus 10:45. Karena anak manusia tidak datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Itulah pelayanan. Jadi kalau kita bercermin kepada firman Tuhan, kita akan mendapatkan berkat. Tapi kalau kita sekali-kali bercermin kepada kepribadian seorang hamba Tuhan, kita akan lari jauh. Saya katakan kita akan lari jauh. Saya nggak sempurna.
Tapi saya mengajar bagaimana kalau kita mendapatkan satu pengajaran firman Tuhan itu, itulah yang menjadi satu rema dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Tentang marah-marah saja, dimana kalau kita ingat firman Tuhan, sebelum matahari terbenam kita sudah baikan. Apakah ada ibu-ibu pada saat ini marah pulang ke orang tuanya? Kita ingat firman Tuhan. Nah, kalau kita ingat firman Tuhan, kita sebagai pelaku firman Tuhan. Hidup dalam rumah tangga, saya katakan, tidak semuanya itu indah. Pasti ada kerikil-kerikilnya. Tapi kalau kita kuat dan kita punya pemikiran perkara yang di atas, firman Tuhan dalam kehidupan kita bisa lebih kuat. Kalau saya diizinkan beberapa menit lagi, saya kesaksian sedikit ya. Berapa minggu yang lalu, tepatnya 2 bulan yang lalu, Tuhan izinkan saya kena COVID loh. Saya katakan. Nah, di mana kalau kena COVID itu, mungkin seseorang itu yang kena COVID itu kasusnya penderitaan itu berbeda-beda. Tetapi apa yang saya derita pada saat itu adalah sesuatu antara hidup dan mati. Saya katakan itulah. Karena apa? COVID itu menyerang pernapasan saya. Jadi kalau pas saya angkat begini aja, nggak akan sampai. Nah, itu penyakit COVID. Jadi alangkah sukacitanya pada saat saya diserang penyakit COVID itu, kondisi saya tidak ada komplikasi. Kalau seandainya saya punya asma, saya rasa mungkin. Tetapi yang menjadi satu berkat dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, pada saat COVID itu, saya sebagai hamba Tuhan seringkali saya memberitakan firman Tuhan bagaimana berkat perlindungan Mazmur 91. Itu senantiasa kita tahu dan kita bagikan kepada firman Tuhan. Dan di dalam pada saat saya sakit, di dalam isolasi di kamar sendiri, pemikiran-pemikiran serangan si jahat itu ada di dalam pribadi kita. Serangan si jahat itu pasti ada di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi lemah. Saudara tahu, pada saat seperti itu, pemikiran saya, pemikiran yang negatif itu banyak sekali. Dan berkata dan mengingatkan teman-teman saya pengembala sebagai seorang hamba Tuhan, di mana setahun yang lalu dia benar-benar habis menginjilan dari Belanda dan dia pulang karena COVID dan meninggal. Dan kita tahu berapa banyak hamba Tuhan yang meninggal, yang senior. Nah, pada saat itu dia berkatakan, kamu tuh akan mati. Karena saya nggak bisa nafas. Saya katakan, untuk naik nafas ketika aja pun nggak dapat. Kamu akan mati. Kenapa? Karena kamu udah umurnya udah tua, udah lansia di atas 60. Rambut kamu udah uban, udah mulai botak lagi. Ini semua firman Tuhan itu bagaikan bohong. Apa yang kamu bisa kuatkan? Nyatanya sekarang kamu nggak bisa nafas. Nah, kalau saudara semua mempunyai pemikiran perkara yang di atas, kita kuat. Apa yang menjadi kekuatan di pribadi saya? Saya katakan, saya tangking di dalam nama Tuhan Yesus, roh yang ada di dalam pribadi saya lebih kuat daripada roh di dalam dunia ini. Saya kuat. Dan saya mampu. Dan saya kuat makan, saya makan terus. Dan termasuk Bu Agnes yang memberikan makanan luar biasa. Jadi di dalam kehidupan kita dari hari ke hari, kalau pemikiran perkara dunia, perkara-perkara kita di atas, kita ingatkan firman Tuhan, kita tidak akan menjadi lemah. Di dalam persekutuan ini pun juga kita harus mendapatkan satu hikmat dari Tuhan. Saya sebagai badan pelaksanaan nasional daerah, saya katakan saya mengimbau semua bagaimanapun juga mereka yang terlibat dalam pelayanan, mereka kasih damai. Kenapa? Karena persekutuan itu baik, bukan tidak baik. Tapi penggembalaan itu alangkah lebih baik lagi. Karena kita bisa memperhatikan perkembangan kerohanian jemaat. Kalau persekutuan, ya masih ada gereja sana, gereja sini, gereja sana. Seperti seolah-olah kita lepas tanggung jawab. Tapi kalau Tuhan izinkan kita dipilih sebagai gembala, lakukan yang baik. Kenapa? Karena jiwa-jiwa di dalam persekutuan ini seringkali tidak tergembala dengan baik. Mereka bisa mendengarkan sabda firman Tuhan, tapi kalau tidak bentuk dalam pengembalaan, mereka akan bisa tersesat. Kalau pengembalaan mereka terarah bagaimana mereka menjadi jemaat yang dewasa. Karena perkataan Tuhan Yesus sendiri, di sini kita lihat.
Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Lukas. Injil Matius saja. Injil Matius 12 ayat 43 sampai 45. Tolong sedikit lagi ya. Matius 12 43 sampai 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Di atasnya kembalinya roh jahat. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Inilah saya secara pribadi, maaf kata ya, persekutuan itu baik. Dulu juga saya persekutuan doa berjalan kurang lebih 4 tahun lebih. Akhirnya Tuhan izinkan jadi satu gereja. Dan pada saat itu saya minta Tuhan, kalau Tuhan izinkan persekutuan ini jadi gereja, Tuhan kirim orang-orang yang berpotensi yang mau bekerja sama dalam lain pekerjaan. Itu saya minta saya. Banyak hamba Tuhan, maaf kata, mereka datang motivasi-motivasi yang tidak baik. Kalau saya punya prinsip dalam pelayanan saya, pelayanan ini bukanlah penghidupan. Saya tekankan sekali dan seriang kali. Saya katakan kita melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan sudah memberikan upahnya. Tetapi janganlah pribadi kita melayani pekerjaan Tuhan karena kita menjadikan satu penghidupan. Kalau penghidupan dari bagaimanapun, oh ya saya melayani pekerjaan Tuhan, nanti saya minta, bukan. Tetapi ada kerinduan bagaimana kita menjadi bukan penghidupan tapi kehidupan. Kerinduan kita melayani pekerjaan Tuhan. Nah, di dalam persekutuan ini yang dikatakan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang halus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkan. Lalu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapat rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Ini hati-hati. Kita dalam persekutuan kalau tidak ada pengembaraan, seringkali kita menghadapi seseorang itu kalau tidak di dalam pengembaraan. Mungkin pada saat ini kita kuat secara roh, tapi pada masalah, mungkin dalam masalah yang masalah, dan dia tidak bersekutu lagi dalam persekutuan, orang tersebut hati-hati, bisa akan lebih jahat. Karena dia mengerti akan firman Tuhan, dan kita membenarkan jiwa orang yang sudah lulus itu akan lebih suka daripada orang yang pernah yang kita berikan pengajaran bagaimana tentang keselamatan dan dia belum mengenal Yesus, itu lebih mudah. Tapi kalau orang yang sudah mengerti firman Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan, Allah pendeta apa semuanya, itu semua bisa terjadi dalam kehidupan seseorang yang tidak tergembala. Kita gembala saja juga bisa menjadi orang-orang yang tidak menjadi panutan. Nah, seringkali makanya saya imbau, walaupun bagaimanapun juga status kita sebagai hamba Tuhan atau kita jadi jemaat, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, itulah yang mengintrospeksi, yang mengoreksi kehidupan kita supaya kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang Tuhan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Itu gambaran firman Tuhan. Saya rindu setiap ibu-ibu yang hadir pada saat ini, mari ambil kesempatan yang baik. Talenta untuk menasehati itu ada di dalam pribadi kita masing-masing. Itu tidak mungkin selama kita masih bernafas dan kita punya pemikiran yang baik. Berikanlah talenta nasihat itu, dibagikan kepada orang lain. Ambil satu sikap yang positif menjadi berkat dalam kehidupan kita dan keluarga kita dan orang lain. Puji nama Tuhan. Yang Tuhan saya tidak berpanjang, mari kita undang kata bagi berdiri. Kita undang pemain musik. Kita naikkan pujian Kau ada bersamaku. Oh rapasyan dalam ya dalam basyidi dalam ya dalam basyidi dalam berapa. Terima kasih Yesus.
Bapa di surga, anugerah-Mu yang besar melimpah dalam kehidupan pribadi kami. Terlebih kami tidak takut karena Engkau bersama kami. Kami sudah mendengarkan sabda firman bagaimana kami mengambil sikap yang menjadi berkat dalam kehidupan pribadi kami. Setelah kami mendengarkan sabda firman-Mu, kami percaya Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan dalam kehidupan pribadi pada saat kami mendengarkan sabda firman-Mu. Firman-Mu yang singkat itu menjadi satu rema dan kekuatan dalam pribadi kami masing-masing, supaya kami kuat dan mampu dalam menghadapi situasi kondisi yang jahat seperti ini. Kami tidak takut lagi karena Engkau bersama kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menerangkan firman, biarlah firman itu menjadi kekuatan kami lepas pribadi. Kami ada saat ini, kami diberikan pengertian yang baik daripada pemberitaan firman-Mu. Berkati itu Ibu Agnes dan suami dan anak-anaknya. Engkau memberkati Ibu Tuti, Engkau memberkati Pak Sony, dan Engkau memberkati yang terlibat dalam imam musik. Dan kami tidak sebutkan nama persatu, tetapi Engkau tahu posisi mereka. Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Bahkan yang hadir pada saat ini, pribadi lepas pribadi, yang biasa Engkau merupakan tingkah berkat yang berlimpahan. Dan Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Dan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya apa yang saudara pegang ada tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus.
kita angkat darah Yesus melalui kepala saudara kembali. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya apa yang saudara pegang adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita mengucap syukur. Bapak, hamba mengucap syukur dan terima kasih atas pengorbanan anakmu Yesus di atas kayu salib yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Yang kau korbankan karena engkau begitu cinta dan mengasihi kami. Karena cintamu yang luar biasa engkau curahkan di atas kayu salib untuk Yesus menderita. Tapi pada hari ketiga Yesus bangkit dan menyatakan dia Yesus yang hidup. Dan selama 40 hari engkau bersama dengan murid-muridmu. Bahkan hari yang ke-50 engkau naik ke surga. Dan engkau berjanji engkau akan datang kembali menjemput kami sebagai orang-orang yang percaya. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan, yang sudah kami menikmati tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan engkau memberkati kesatuan komunitas tempat ini. Tuhan, mereka bersama-sama ada satu kerinduan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya apa yang kami lakukan semua diberkati Tuhan. Terpuji nama. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Operation Worship Infinity Tuhan.
Terima kasih Kak Agnes dan Pak Sadi Tuhan. Terima kasih anaknya luar biasa Pak Pakai. Biarkan mereka terus punya hati yang baik, yang rendah hati, dan terus Tuhan mau mengembangkan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang dia taburkan dan dia tuai dengan salah-salah itu. Orang tidak pernah berhutang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengurus Tuhan. Terima kasih untuk Kak Tuti yang jadi WN. Terima kasih untuk Kak Lucy, Kak Sherly yang jadi ujian penyembahan. Terima kasih untuk Kak Sony. Terima kasih untuk Kak Tina. Terima kasih untuk Kak Jen. Terima kasih untuk Kak Cindy. Terima kasih untuk kali ini. Terima kasih untuk kali ini. Terima kasih untuk kali ini. Terima kasih untuk kami semua. Biarlah kami mengawali dengan roh, mengakhiri dengan roh. Kami tidak mau mengawali dengan roh, kami mengakhiri dengan kebenaran Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama Tuhan. Kami mau terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Biarlah kami punya kesatuan hati Tuhan. Kami saling menasihati dalam kasih Tuhan. Kami saling membantu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Infinity. Terima kasih Tuhan luar biasa pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mendengar Tuhan di Makassar terjadi bom Tuhan. Oh Bapak tolong Tuhan. Tuhan saja mau mengutamakan hati kami Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kemenangan jiwa kami kalau kami terus mau berjuang di dalam Tuhan. Kami tidak mau mundur karena ada masalah apapun Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Lawan mereka lawan. Semakin kuat di dalam Tuhan dan tidak mundur Tuhan. Siapapun Tuhan anak Tuhan, dimanapun itu Tuhan, tidak boleh mundur Tuhan. Kami terus maju Tuhan. Lawan hati mereka terus Tuhan supaya bersemangat melayani Tuhan. Tuhan, oh ya Bapak. Aku lembutkan siapapun Tuhan saat ini Tuhan yang jahat itu Tuhan Kau ubahkan dalam nama Yesus. Kau berikan keselamatan yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang jadi merupakan Tuhan baik Tuhan. Karena itu rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu itu baik Tuhan. Kami percaya bahwa siapapun Tuhan yang jahat itu Kau terbaik dalam nama Yesus. Oh ya Bapak, kami percaya tidak ada yang mustahil keselamatan akan Kau berikan pada orang itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan kalau saya ini Tuhan vaksin sudah ada. Terima kasih. Kau berkati melawan, Kau membuskan Tuhan sehingga baik bagi setiap tubuh yang menerimanya Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Indonesia. Terima kasih untuk Pak Jokowi dan jajaran menteri Tuhan sampai dengan RT Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hikmat dari surga saja Tuhan. Apa yang mereka putuskan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka berikan buat warga Indonesia Tuhan itu baik Tuhan. Hikmat dari Tuhan saja yang diberikannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat abang-abang Tuhan bagi gereja-gereja-Mu. Lama terus berkati mereka terus sehingga amanat Al itu sampai kepada siapapun Tuhan dan banyak orang di semua. Terima kasih. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia diberkati dengan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi omong-omong yang datang dan yang melihat Yesus di masa tuanya Tuhan, masa tua yang bahagia, masa tua yang sehat, masa tua yang sukacita Tuhan. Terus Tuhan melayani. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu bangga punya Engkau. Kami terlalu bangga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, jauh dan sempurna. Kami percaya Engkau yang memberikan kami yang terbaik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Oh
Terimalah berkat dari Bapa di surga, Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudusnya, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya dan diberkati kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.